Kerajaan Mataram kuno. Pada pertengahan abad ke-8, di Jawa bagian tengah berdiri sebuah kerajaan baru. Kerajaan itu kita kenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Mengenai letak dan pusat kerajaan Mataram kuno, tepatnya belum dapat dipastikan. Ada yang menyebutkan pusat kerajaan ini berada di daerah Medang yang terletak di Poh Pitu. Sementara letak Poh Pitu sampai sekarang masih belum jelas keberadaan lokasi tersebut. Ada yang mengatakan Poh Pitu berada di daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di sebelah barat terdapat pegunungan Serayu. Di sebelah timur terdapat Gunung Lawu, serta di sebelah selatan berdekatan dengan Laut Selatan dan pegunungan Seribu. Sungai-sungai yang ada, misalnya Sungai Bonggowoto, Sungai Elo, Progo, Opak, dan Sungai Begawan Solo. Letak Poh Pitu mungkin di antara Kedu sampai sekitaran Prambanan. Untuk mengetahui perkembangan kerajaan Mataram kuno, dapat digunakan sumber berupa prasasti. Ada beberapa prasasti yang berkaitan dengan kerajaan Mataram kuno, di antaranya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Hula, Prasasti Kedu, atau Prasasti Balitung. Di samping beberapa prasasti tersebut, sumber sejarah untuk kerajaan Mataram kuno juga berasal dari berita Cina. Perkembangan pemerintahan. Sebelum Sanjaya berkuasa di Mataram kuno, di Jawa sudah berkuasa seorang raja bernama Sanna. Menurut Prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi, diterangkan bahwa Raja Sanna telah digantikan oleh Sanjaya. Raja Sanjaya adalah putra Sanaha, saudara perempuan dari Sanna. Dalam prasasti Sojomerto yang ditemukan di desa Sojomerto, Kabupaten Batang, disebut nama Dapunta Sailendra yang beragama Shiva atau Hindu. Diperkirakan Dapunta Sailendra berasal dari Sriwijaya dan menurunkan dinasti Sailendra yang berkuasa di Jawa bagian tengah. Dalam hal ini, Dapunta Sailendra diperkirakan yang menurunkan Sanna sebagai raja di daerah Jawa. Sanjaya tampil memerintah kerajaan Mataram kuno pada tahun 717 sampai 780 Masehi. Ia melanjutkan kekuasaan Sanna. Sanjaya kemudian melakukan penaklukan terhadap raja-raja kecil bekas bawahan Sanna yang melepaskan diri. Setelah itu, pada tahun 732 Masehi, Raja Sanjaya mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan. Bangunan ini berupa lingga dan berada di atas Gunung Wukir, Bukit Sitrangga. Bangunan suci itu merupakan lambang keberhasilan Sanjaya dalam menaklukkan raja-raja lain. Raja Sanjaya bersikap arif adil dalam memerintah dan memiliki pengetahuan luas. Para pujangga dan rakyat hormat kepada rajanya. Oleh karena itu, di bawah pemerintah Raja Sanjaya, kerajaan menjadi aman dan tentram. Rakyat hidup makmur dengan mata pencaharian adalah sebagai seorang petani. Mata pencaharian penting adalah pertanian dengan hasil utama padi. Raja Sanjaya juga dikenal sebagai raja yang paham akan isi kitab-kitab suci. Bangunan suci dibangun oleh Sanjaya untuk pemujaan lingga di atas Gunung Wukir. Sebagai lambang telah ditaklukkannya raja-raja kecil di sekitarnya yang dulu mengakui kemaharajaan Sanna. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Dalam prasasti Kalasan yang berangka tahun 778, Raja Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di daerah Kalasan. Prasasti Kalasan juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan Raja Sailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur. Raja Panangkaran disebut sebagai penakluk yang gagah berani bagi musuh-musuh kerajaan. Daerahnya bertambah luas. Ia juga disebut sebagai permata dari dinasti Sailendra. Agama Buddha Mahayana waktu itu berkembang pesat. Ia juga memerintah didirikannya bangunan-bangunan suci, misalnya Candi Kalasan dan Arca Manjusri. Setelah kekuasaan Panangkaran berakhir, timbul persoalan dalam keluarga Sailendra karena adanya perpecahan antara anggota keluarga yang sudah memeluk agama Buddha dengan keluarga yang masih memeluk agama Hindu.
Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Satu pemerintahan dipimpin oleh tokoh-tokoh kerabat istana yang menganut agama Hindu berkuasa di daerah Jawa bagian utara. Kemudian, keluarga yang terdiri atas tokoh-tokoh yang beragama Buddha berkuasa di Jawa bagian selatan. Keluarga Sailendra yang beragama Hindu meninggalkan bangunan-bangunan candi di Jawa bagian utara. Misalnya, candi-candi Komplek Pegunungan Dieng dan Komplek Candi Gedong Songo. Komplek Candi Dieng memakai nama-nama tokoh wayang seperti Candi Bima, Puntadewa, Arjuna, dan Semar. Sementara yang beragama Buddha meninggalkan candi-candi seperti Candi Ngawen, Mendut, Pawon, dan Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun oleh Samaratungga pada tahun 824 Masehi. Pembangunan kemudian dilanjutkan pada zaman Pramodawardhani dan Pikatan. Perpecahan dalam keluarga Sailendra tidak berlangsung lama. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Hal ini ditandai dengan perkawinan Rakai Pikatan dan keluarga yang beragama Hindu dengan Pramodawardhani, putri dari Samaratungga. Perkawinan itu terjadi pada tahun 832 Masehi. Setelah itu, dinasti Sailendra bersatu kembali di bawah pemerintahan Raja Pikatan. Setelah Samaratungga wafat, anaknya dengan Dewi Tara yang bernama Balaputra Dewa menunjukkan sikap menentang terhadap Pikatan. Kemudian terjadi perang perebutan kekuasaan antara Pikatan dengan Balaputra Dewa. Dalam perang ini, Balaputra Dewa membuat benteng pertahanan di perbukitan di sebelah selatan Prambanan. Benteng ini sekarang kita kenal dengan nama Candi Boko. Dalam pertempuran, Balaputra Dewa terdesak dan melarikan diri ke Sumatera. Balaputra Dewa kemudian menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mataram kuno daerahnya bertambah luas. Kehidupan agama berkembang pesat pada tahun 856. Rakai Pikatan turun tahta dan digantikan oleh Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Kayuwangi kemudian digantikan oleh Dyah Balitung. Raja Balitung merupakan raja yang terbesar. Ia memerintah pada tahun 898 sampai 911 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Rakai Wafukura Dyah Balitung Sri Dharmayada Mahasambu. Pada pemerintahan Balitung, bidang-bidang politik, pemerintah, ekonomi, agama, dan kebudayaan mengalami kemajuan. Ia telah membangun Candi Prambanan sebagai candi yang anggun dan megah. Relief-reliefnya sangat indah. Sesudah pemerintahan Balitung berakhir, Kerajaan Mataram mulai mengalami kemunduran. Raja yang berkuasa setelah Balitung adalah Daksa, Tulodong, dan Wawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Mataram kuno antara lain adanya bencana alam dan ancaman dari musuh-musuh yaitu Kerajaan Sriwijaya.